Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini, di mana kita akan melaksanakan layanan klasikal. Nah, sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama agar proses layanan kita berjalan dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya kehadiran Bapak Ibu sudah 90% ya. Baik, kita akan memulai layanan kita pada hari ini. Selama proses layanan berlangsung, saya harapkan Bapak dan Ibu untuk silentkan HP-nya agar proses layanan kita ini berjalan dengan lancar. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik. Jadi kita akan memasuki layanan kita pada hari ini, di mana temanya adalah pentingnya pemberdayaan dan kepedulian sosial masyarakat secara baik terhadap lingkungan sekitar. Tujuan saya untuk mengangkat tema layanan kita pada hari ini adalah agar Bapak dan Ibu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke tema layanan kita pada hari ini adalah di mana poin yang pertama yaitu dampak positif dari pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas lingkungan sekitar. Sebelum saya menjelaskan poin kita pada kali ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, pemahaman apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pemberdayaan masyarakat? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Jika ada yang tahu, silakan untuk angkat tangannya ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Baiklah Bu, menurut saya pemberdayaan masyarakat itu adalah sebuah bentuk proses di mana meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu. Jawabannya sangat bagus. Jadi pemberdayaan masyarakat ini adalah pembentukan suatu kualitas kehidupan di masyarakat. Jadi pemberdayaan ini bukan berupa bantuan dari saja ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke poin kita yang pertama adalah yaitu peningkatan kesehatan. Sebelum saya menjelaskan poin kita yang pertama, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat bagaimana dampak positif dari pemberdayaan masyarakat atas peningkatan kesehatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak Ibu? Bisa. Silakan. Bapak Ibu, menurut saya peningkatan kesehatan ini dapat menjadi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan karena dengan pemberdayaan lingkungan kita dapat meningkatkan kesehatan karena kita dapat memberikan lingkungan kita seperti orang-orang yang cukup sehingga kurangnya penyakit dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat seperti contohnya misalnya dari DBD itu. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu. Jadi peningkatan kesehatan ini adalah contohnya dengan penanggulangan sampah, di mana dalam penanggulangan sampah itu adalah salah satu contoh untuk peningkatan kesehatan buat masyarakat. Dan yang kedua yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada dari Bapak dan Ibu atau mengetahui pendapatnya tentang peningkatan kesadaran lingkungan? Silakan Bu Ella. Kayaknya ada diskusi dah. Beko kayaknya ada lah. Di mana masyarakat di kampung ini mampu meningkatkan kesadarannya, terutama tadi berkaitan dengan peningkatan kesehatan tadi Bu.
di mana kesadaran untuk lingkungan ini tidak membuang sampah ke sungai, karena dengan membuang sampah ke sungai tentu itu akan peningkatan kesehatan tadi akan menurun, sehingga akan berefek atau berdampak ke kualitas masyarakat lainnya. Jadi peningkatan kesadaran lingkungan ini sangat penting bagi masyarakat di kampung ini agar lingkungan bisa sehat dan jauh dari wabah penyakit. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Bu Yola, bahwa peningkatan kesadaran lingkungan ini adalah di mana kita sebagai masyarakat perlunya untuk melakukan kegiatan yang perlu meningkatkan kesehatan agar lingkungan kita tidak tercemar. Yang selanjutnya adalah peningkatan partisipasi. Sebelum saya menjelaskan, saya minta Bapak Ibu untuk berpendapat terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Silakan Ibu Ivo. Dengan masyarakat menjadi lebih aktif dalam proses mengambil keputusan, lebih terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan komunitas, serta lebih berani mengungkapkan pendapat dan aspirasi. Hal ini dapat memperkuat komunitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, masyarakat dapat menjadi lebih berdaya dan lebih mampu mengatasi masalah yang mereka hadapinya. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Bu Yova, bahwa peningkatan partisipasi masyarakat itu adalah di mana masyarakat akan lebih aktif dan akan lebih luas untuk menyampaikan inspirasi yang ada dalam pikirannya. Di sini saya sudah menampilkan beberapa gambar, di mana gambar pertama itu adalah festival Tabu, di mana dalam festival Tabu ini masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyampaikan sebuah inspirasi yang terjadi di festival Tabu tersebut. Dan yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu adalah di mana masyarakat mampu untuk mensejahterakan terhadap lingkungannya agar lingkungan tersebut tidak tercemar. Dan yang terakhir adalah pelestarian kearifan lokal. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah ada dari Bapak Ibu mengetahui atau mengeluarkan pendapatnya tentang pelestarian kearifan lokal ini? Apakah ada Bapak Ibu pelestarian kearifan lokal itu? Saya silakan Ibu Eva. Pelestarian kearifan lokal ini, Bu, kita dapat meningkatkan kesadaran dan aspirasi terhadap nilai dan tradisi lokal yang unik. Masyarakat yang diberdayakan dapat menjadi agen pelestarian kearifan lokal, sehingga nilai-nilai dan tradisi tersebut dapat dipertahankan, dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Melalui pemberdayaan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dari identitas dan budaya masyarakat yang ada. Baiklah, jawaban yang sangat bagus dari Ibu Yova, di mana peningkatan pelestarian kearifan lokal itu sangat diperlukan dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Nah, di sebuah slide yang saya tampilkan ini, festival Tabu ini merupakan termasuk dari pelestarian kearifan lokal. Poin yang selanjutnya adalah sikap peduli dan empati terhadap lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan dan serta memberikan contoh peduli lingkungan terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya serta memilih sampah tersebut sesuai jenisnya. Saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah membuang sampah ataupun memilih sampahnya sesuai dengan jenisnya? Contohnya sampah organik, anorganik, sudah. Yang selanjutnya adalah menghemat penggunaan energi dan air. Menghemat penggunaan energi dan air ini adalah salah satu contoh dari peduli dari lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu mengurangi plastik sekali pakai. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana sih contoh mengurangi penggunaan plastik sekali pakai itu? Apakah ada Bapak Ibu yang tahu? Silakan Ibu.
waspadanya tidak akan sampai kabur. Oh, baik, itu jawaban yang sangat bagus dari Ibu Dea. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya adalah menggunakan transportasi umum atau bersepeda mengurangi emisi. Dan yang poin yang selanjutnya adalah merasakan kesedihan empati, di mana contohnya adalah kita dapat merasakan kesedihan yang orang lain rasakan terhadap dampak dari bencana alam. Selanjutnya adalah membantu korban bencana alam. Baik, yang selanjutnya adalah membantu korban bencana alam dengan memberikan dukungan atau bantuan yang dibutuhkan. Dan contoh yang terakhir adalah menghargai pendapat dan tidak menghakimi orang lain. Baiklah, saya akan membentuk sebuah kelompok diskusi. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baiklah, di sini saya akan membagi di mana kelompok diskusi ini adalah di mana Bapak Ibu sekadar menyampaikan pendapatnya saja terkait dengan pertanyaan yang saya berikan nanti. Baiklah, bagian sini saya tunjuk untuk kelompok 1 dan bagian sini untuk kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Bapak dan Ibu diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sudah paham Bu, Bapak? Baik, saya beri waktu Bapak dan Ibu untuk memikirkan jawabannya sekitar 3 menit. Baik, dari pertanyaan yang saya berikan, silakan Ibu Kopi. Mungkin jika saya diminta untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan lingkungan, saya mungkin akan mengikuti kegiatannya seperti kegiatan gotong royong, yaitu pada lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada dari Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana keterbatasan dari sumber daya menjaga lingkungan? Apakah ada Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan keterbatasan sumber daya ini adalah di mana terbatasnya sumber daya untuk menyesuaikan diri seseorang serta situasi tantangan dalam menjaga lingkungan kita. Baiklah, sejauh materi yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang dapat menyimpulkan terhadap tema layanan kita pada hari ini? Silakan Ibu. Baik Bu, saya menyimpulkan dari tema layanan pada hari ini itu membudayakan lingkungan sosial Bu. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya dari membudayakan ini ada dampak positifnya, itu pertama seperti pelestarian lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemudian kesehatan, dan juga kita dapat membuka sikap peduli dan empati terhadap kondisi sekitar kita Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Muti yang telah menyimpulkan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan. Jadi materi kita pada hari ini adalah pentingnya keberdayaan serta peduli sosial terhadap lingkungan sekitar kita, di mana kita dapat mengetahui bagaimana peningkatan kesehatan serta peningkatan kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Dan selanjutnya adalah saya ingin bertanya, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu ketahui tentang tema layanan kita pada hari ini adalah di mana pentingnya pemberdayaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Apakah ada yang bisa?
jadi mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sini dan apa saja hal-hal penting yang harus kita jalani bersama, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, serta masih banyak lagi yang hal-hal penting yang memang harus kita kerjakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat kita. Terima kasih banyak kepada Ibu Ilhan telah menyampaikan pemahaman yang telah didapatkan. Baiklah, berhubungan waktu kita sudah habis. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam layanan klasikal kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.